لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. Mana lagi? Ada silakan. Semuanya di sini. لبيك اللهم لبيك semuanya perhatikan Ustaz ini. Semuanya لبيك. Ayo sayang sini. Ayo rapat sini. Ya, semuanya perhatiin. Kita di Mina untuk mengawali aktivitas ibadah haji itu dari Mina. Ya, yaitu tanggal berapa, ada yang tahu nggak? Haji itu pertama tanggal berapa dimulainya? Tanggal 8 Dzulhijjah ya. Namanya apa? Tanggal 8 Dzulhijjah namanya hari tarwiyah. Nah, di sini yang laki-laki disunahkan kemudian mempersiapkan dirinya untuk ihram, pakai pakaian ihram seperti yang dipakai adik-adik sekarang. Yang perempuan boleh pakai baju apapun, yang penting menutup aurat. Nah, di sini kita berniat ya. Selain niatnya dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan mengatakan labbaika Allahumma hajjan. Hafal? Belum? Yuk ikuti Ustaz yuk. Labbaika Allahumma hajjan. Diulangi lagi. Labbaika Allahumma hajjan. Sekali lagi. Labbaika Allahumma hajjan. Nah, di saat kita sudah baca labbaika Allahumma hajjan, berarti ya adik-adik sudah masuk dalam kondisi ihram, namanya ihram untuk haji. Sehingga di tanggal 8 Dzulhijjah itu adik diem di Mina. Ya, sholat maghrib, sholat isyanya di jamak, sholat maghrib sama sholat isyanya di jamak qashar, sholat zuhur asarnya juga di jamak qashar. Nginep 1 malam di sini, terus besoknya habis tanggal 8 tanggal berapa? Tanggal 9. Nah, tanggal 9 pagi, 9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Nah, kita harus pagi-pagi pergi ke Padang Arafah, tempatnya ada di sana. Ya, yang mana hari Arafah adalah hari yang terbaik untuk kita berdoa semuanya. Jadi semuanya nih yang berhaji siap-siap ya, harus pergi ke Arafah di pagi hari tanggal 9 Dzulhijjahnya. Karena kalau seandainya adik-adik ketika haji nggak pergi ke Padang Arafah, hajinya batal. Hajinya nggak sah gitu ya. Jadi kita anggap sekarang sudah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, sudah pagi ya, matahari sudah muncul. Nah, sekarang kita sama-sama pergi ke Padang Arafah sambil kita banyak membaca talbiyah. Tadi kan kita sudah niatnya, sekarang kita baca talbiyah. Ada yang hafal nggak baca talbiyahnya, adik-adik? Sudah hafal sayang? Coba. Belum? Yang MD ada yang hafal nggak nih, anak-anak kita yang MD? Iya, oh jangan malu-malu dong sayang. Iya. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ayo sayang, Ustaz mau dengar, bisa coba? Yang keras dong. Iya. Yuk sekarang ikuti Ustaz ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, sekarang kita sambil jalan ke Padang Arafah sambil kita baca talbiyah tadi ya. Yuk sama-sama bareng-bareng semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, kita sekarang sudah nyampe ke Padang Arafah. Silakan berbaris dari mulai ke sini sampai sana. Ayo, duduk. Ya, yang tertib ya. Nggak apa-apa panas juga ya. Nggak apa-apa panas juga. Insya Allah pahalanya lebih banyak. Yuk, ayo duduk di sini, duduk. Ya, duduk. Ya, duduk. Semuanya yang tertib. Adik-adik, di Padang Arafah ini adalah ibadah yang paling utama di saat kita berhaji. Karena Rasul mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Jadi kalau seandainya kita haji tapi nggak wukuf di sini, nggak berdiam diri di Padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Maka kita harus serius ya, harus banyak mengisi waktu di Padang Arafah itu dengan banyak berdoa. Kira-kira nih, Ustadz mau nanya, adik-adik kalau haji pas lagi di Padang Arafah kan disuruh banyak berdoa. Adik-adik mau berdoa apa nih sama Allah? Mau minta apa sama Allah? Minta apa sayang? Minta uang? Minta baju, Masya Allah. Siapa lagi kira-kira mau doa apa nih di Padang Arafah? Hah? Mau minta apa sayang? Enggak. Siapa nih yang mau bisa jawab nih? Hah? Minta baju. Masya Allah. Minta apa? Minta baju muslim, Masya Allah ya. Tapi saran Ustadz ya, terutama ketika di Padang Arafah dan termasuk di tempat lainnya, kita harus banyak doain Umi sama Abinya dong ya. Sayang nggak sama Abi sama Uminya? Sayang, jadi harus didoain ya. Semuanya udah hafal doa untuk kedua orang tua? Sudah hafal belum? Sudah ya, kita baca sama-sama ya. Ini di Padang Arafah nih kita banyak doa, terutama doa untuk ayah dan ibu atau umi dan abi. Ya, apa doanya? Allahumma gfirli. Sambil angkat tangannya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ulangi lagi. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, adik-adik semuanya jangan sampai lupa, harus senantiasa banyak doain abi sama uminya. Ini adalah bentuk sayang ya. Kalau misalkan anak-anak semuanya, adik-adikku semuanya sayang sama abi dan uminya, itu dengan cara mendoakan ya, dengan cara banyak mendoakan kebaikan untuk abi dan uminya. Habis itu doa apa lagi nih? Doa minta kebaikan dunia dan akhirat. Udah hafal belum? Udah, yuk kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulangi lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini juga doa yang terbaik untuk dibaca sama adik-adik di setiap kesempatan, terutama di saat wukuf di Padang Arafah. Nah, adik-adik,
kita kan tadi dari pagi ke Mina, terus sampai di Padang Arafah ya pagi-pagi tanggal 9. Nah kita di Padang Arafah sampai waktu maghrib. Nah ceritanya ini udah masuk waktu maghrib nih. Yuk kita semua siap-siap berangkat ke Muzdalifah. Karena setelah ini kita nginepnya di Muzdalifah. Kan adik-adik udah capek ya dari seharian di Padang Arafah berdoa kepada Allah. Maka kemudian nanti kita ke Muzdalifah untuk beristirahat. Yuk semuanya kita bangun, kita sambil talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Semuanya duduk di Muzdalifah. Yuk semuanya duduk sebentar ya. Ya, nggak apa-apa panas-panas sedikit. Ya duduk sebentar ya. Yo di Muzdalifah. Nanti Ustaz mau jelasin nih ngapain aja di Muzdalifah. Ya. Sudah duduk? Kita di Muzdalifah untuk istirahat. Nah, kan tadi kita maghrib keluar dari Padang Arafah. Nah, kemudian kita jalan ke Muzdalifah. Sampai Muzdalifah tuh sholat dulu ya. Sampai Muzdalifah sholat dulu maghrib dan isya dengan cara jamak qashar dan ditakhir, maksudnya dilakukannya di waktu isya. Nah setelah selesai sholat maghrib dan isya sama-sama, maka sunnahnya selama di Muzdalifah kita semua istirahat tidur. Semuanya tidur. Doa mau tidur apa? Udah hafal belum doa mau tidur? Masya Allah, barakallahu fiik. Udah hafal semuanya? Yuk sama-sama ikuti Ustaz ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ulangi lagi. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, terus kemudian adik-adik tidur semalaman sampai nanti menjelang subuh bangun ya. Menjelang subuh bangun, terus doa bangun tidurnya apa nih? Udah hafal kan? Udah hafal yuk sama-sama. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Iya, Masya Allah. Ulangi lagi ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, setelah bangun tidur, kemudian kita siap-siap untuk melakukan sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, ya kita kan dianjurkan untuk baca doa zikir pagi ya. Zikir pagi udah pada hafal belum adik-adikku? Ya salah satunya aja deh. Yuk kita baca sama-sama ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, udah hafal? Nah, baru setelah itu adik-adik ini udah tidur semalaman, udah baca doa juga, udah sholat subuh, udah zikir pagi. Nah, sekarang kita sama-sama balik dulu ke Mina ya. Balik dulu ke Mina. Yuk, kita semuanya bangun. Kita jalan ke Mina yuk. Ayo semuanya ke sini adik-adik. Berarti sekarang tanggal berapa ya? Kemarin kan tanggal 9 kita di Padang Arafah. Berarti hari ini besoknya tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, amalan ibadah haji di tanggal 10 Dzulhijjah adalah pertama sekali kita lempar jumroh Aqobah. Ya, di sini ada jumroh ula yang pertama, yang tengah ada jumroh wusta, dan yang terakhir ada jumroh Aqobah. Nah, di tanggal 10 itu adik-adik cuma satu aja dilemparnya yang sebelah sana. Ya, maksudnya satu jumroh, tapi dilemparnya 7 kali lemparan. Udah siap batunya? Ini Masya Allah batu beneran ya. Iya, siapin ya. Ya, siapin 7 batu, atau kalau memang kurang dari itu ya nggak apa-apa, lagi belajar. Tapi seharusnya nanti kalau pas kenyataannya nanti dilemparnya 7. Ya, semuanya udah siap batunya? Ya. Yuk sekarang kita berangkat.
Iya. Iya, nanti ketika lempar baca Bismillahi Allahu Akbar baru lempar. Bismillahi Allahu Akbar baru lempar lagi, gitu ya. Jadi ngelemparnya jangan pakai emosi ya. Jangan pakai emosi, biasa aja lemparnya, nggak usah terlalu kencang juga, yang penting tepat sasaran. Yuk semuanya sini. Kita lempar jumrah. Ayo semuanya. Ya, ini jumrah ula, ini jumrah wusta, ini jumrah akobah. Nah, kita lempar di sini. Yuk sekarang anak SD dulu, ya. Yang SD dulu, ya. Yang ini stop di sini dulu. Yang lainnya stop di sini dulu. Nah, anak SD berdiri di sini. Yang SD berhenti di sini. Ya, ayo lempar dulu satu-satu. Ayo, Bismillahi Allahu Akbar, lempar. Ayo. Iya, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Awas pelan-pelan. Bismillahi Allahu Akbar. Lemparnya satu-satu sayang ya. Mundur balik lagi ke Mina ya. Cukup. Mundur balik lagi ke Mina yang sudah lempar. Ayo lempar lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, yang sudah balik langsung ke Mina. Ya, yang udah langsung balik ke Mina. Silakan. Ya, udah selesai sayang. Ya, yang udah selesai kembali ke Mina. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Awas hati-hati jangan sampai kena yang lain nanti ya. Dari dekat sini, jangan jauh-jauh lemparnya. Ya, sudah? Yang udah selesai langsung keluar. Yang udah selesai langsung ke Mina. Dah, udah cukup. Cukup. Awas. Awas. Dah, yuk. Yang udah yuk. Dah. Sudah. Ya, udah cukup. Yang udah langsung ke Mina. Ayo sama Ibu Tari, ke Mina yang udah selesai. Ayo sayang, udah selesai? Ini setelah kita lempar jumroh akobah, setelah itu kita cukur rambut. Nah, cukur rambut mau dibotak nggak? Iya. Nanti kalau haji yang laki-laki botak ya. Kalau yang perempuan nggak boleh botak, cukup diambil sedikit aja, ya. Pakai simulasi atau gimana? Gimana Bu? Ada ini pakai gunting atau gimana? Atau dianggap selesai aja? Mana? Oh ya. Ya sebentar ya, nanti kita simulasi aja ya. Dipotong rambutnya, tapi nggak beneran ya. Tapi nggak beneran. Jadi selain dari apa namanya lempar jumroh akobah, maka di tanggal 10 itu juga kita cukur rambut ya, untuk sebagai bentuk tahallul namanya. Ya, udah ini ceritanya aja ya, nggak usah harus semuanya deh. Ceritanya aja satu. Siapa nih yang mau dipotong rambutnya pura-puranya gitu ya? Siapa yang mau maju? Yuk maju sayang. Siapa namanya sayang? Coba Ustaz lihat. Namanya Azam, masya Allah. Nah, jadi kalau laki-laki sunahnya dibotak semuanya ya, sunahnya dibotak gundul semuanya ya. Seharusnya pakai silet gitu dibotak gundul. Nanti kalau di sana ada tukang cukurnya gitu ya. Tapi di sini ya sekedar simulasi aja, kita anggap gitu ya, dikit. Dah, berarti udah tahallul ya, udah tahallul. Dah, selesai silakan. Coba yang perempuan siapa yang mau maju? Iya, silakan sayang. Iya. Nah, kalau yang perempuan rambutnya dikit aja ya, misalkan dikit, diambil sedikit gini, kemudian dipotong, ceklek gitu ya. Berarti sudah tahallul ya. Berarti semuanya dianggap sudah tahallul. Nah, apalagi nih Ustaz ibadah selanjutnya? Nah, ibadah selanjutnya kita tetap berada di Mina. Ya, kita berada di Mina tanggal 11-nya dan tanggal 12-nya untuk kembali lempar jumroh. Tapi lempar jumrohnya semuanya, yang ke-1, kedua dan juga ketiga dilempar jumroh semuanya. Mau lemparang yuk, lempar jumroh. Ini kita anggap hari ke-11 dan hari ke-12-nya ya. Yuk lempar di sini dulu nih. Di sini dulu, stop di sini dulu, sayang. Ya, stop di sini dulu. Ya, lempar Bismillahi Allahu Akbar. Awas nak, jangan di situ nak, kena. Iya. Bismillahi Allahu Akbar. Yang sudah langsung ke yang ke kanan. Ya, udah ya, dah cukup. Yang penting sudah ngelempar ya. Ya, terus yang wusta, lempar 1 2 Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Terus lempar yang ketiga. Bismillahi Allahu Akbar. Dah. Ya. Nah, yang udah selesai ke sini dekat Ustaz. Dah, yang udah selesai ke sini, Setelah ini, yang sudah selesai ke sini adalah tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah sekalian dengan tawaf wada.
Ya. Jadi ini amalan yang terakhir dari amalan haji. Kita akan tawaf ifadah dan juga tawaf wada sekaligus digabung. Nah, kemudian nanti kita akan ke Ka'bahnya lewat mana ini? Ini udah pada lewat sini. Yuk kita lewat sana yuk. Lewat sana yuk, kita ke Ka'bahnya lewat sana. Ya, lewat sana ke Ka'bahnya. Iya, nanti insya Allah mudah-mudahan tahun besok kita bikin yang lebih bagus ya. Kainnya. Dah nggak apa-apa. Makanya jangan digoyang-goyang ya. Dah jangan dipegang makanya ya. Semuanya sudah kumpul. Baik, adik-adik semuanya. Sekarang tinggal ibadah yang terakhir di saat ibadah haji, yaitu tawaf ifadah yang digabung dengan tawaf wada. Tapi tawafnya tetap ya satu periode atau 7 putaran. Ya, dan nanti Ustadz perkenalkan dulu nih sebelumnya. Ini yang namanya Ka'bah. Ya, ini yang namanya Ka'bah. Insya Allah nanti adik-adik kalau haji bisa ngelihat Ka'bah yang pintunya di sebelah sini. Dan kemudian ini namanya Hajar Aswad. Ya, dihafal ya. Ini namanya Hajar Aswad. Terus nanti di sebelum Hajar Aswad itu ini namanya rukun Yamani. Ya, jadi di saat adik-adik mau memulai tawaf, maka ini disunahkan untuk mencium Hajar Aswadnya. Tapi kalau memungkinkan, dan sepertinya kalau kita lagi haji kayaknya susah deh untuk bisa cium Hajar Aswad. Jadi cukup dari jauh aja kasih isyarat Bismillahi Allahu Akbar, ya. Dan kemudian di rukun Yamani ini juga sebenarnya kalau memang bisa kita dianjurkan untuk mengusapnya begini. Tapi kayaknya nggak bisa deh kalau lagi musim haji karena padat banget. Jadi cukup lewat saja, ya. Nah kemudian adik-adik selama kita tawaf, kita dianjurkan banyak zikir atau banyak doa atau boleh juga diganti dengan baca Al-Quran. Ya, jadi selama tawaf itu jangan ngobrol, tapi kita berzikir, baca Al-Quran atau doa. Nah, nanti dari rukun Yamani sini sampai Hajar Aswad kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi gitu cara-caranya ya. Dan ini namanya Maqam Ibrahim. Ya, ada yang bisa baca semuanya? Ini namanya Maqam Ibrahim. Dan ini Maqam Ibrahim ini bukan kuburannya Nabi Ibrahim ya, tapi ini tempat pijakan ya, tempat bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ya. Dan nanti insya Allah adik-adik semua sholat di belakang Maqam Ibrahim ini setelah selesai tawaf nanti. Yuk sekarang kita tawaf ya. Kita tawaf mulainya dari sini. Yuk kita atur bagian depan siapa nih? SD di depan. Bentar dulu, SD dulu di depan. Ya. Oke, SD di depan sini. Ya. Kemudian siapa lagi? TK, TKA, TKB silakan. Kemudian terakhir MD. Terakhir MD. Yuk kita menghadapnya ke sana. Ya. Faisal di sebelah sini. Faisal di sini. Ya, madepnya ke sini, ke Ustadz madepnya. Madepnya ke Ustadz. Ya. Ya. Dah, terus di belakangnya. Yang TK di belakangnya. TK di belakangnya, TKA, TKB di belakangnya. Syafiq di belakang, Seng. Iya. Di belakangnya. Iya. Nah, yang paling belakang MD ya. Yang paling belakang MD, ya. Semuanya menghadapnya ke sini. Ya, menghadapnya ke sini. Ya, ayo sayang, ikut ke sana. Ayo sayang. Ayo ikut ke belakang. Dari situ aja sayang. Dah, siap, kita mau tawaf ya. Kita mau tawaf ya. Ya, sebelumnya ketika kita tawaf dipegang aja nggak apa-apa kalau susah. Ya, perhatian semuanya udah siap. Ya, di saat kita tawaf, ketika kita melewati Hajar Aswad, kita kasih isyarat nih pakai tangan kanan. Mana tangan kanannya? Angkat tangan kanannya. Ya, terus dihadapin ke Hajar Aswad. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang belum baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita jalan. Kita zikir dulu ya sambil jalan ya. Yuk kita puterin. Ayo sini, maju. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sekarang kita di rukun yamani. Di rukun yamani baca doanya Rabbana atina tadi ya. Yuk baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita di Hajar Aswad lagi nih. Nanti dulu, kita di Hajar Aswad nih. Bismillahi Allahu akbar. Baca lagi. Ayo semuanya, Bismillahi Allahu akbar. Ya, kita baru dapat satu putaran. Putaran kedua kita baca Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, di rukun yamani baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di Hajar Aswad kita kasih isyarat lagi, baca Bismillahi Allahu akbar. Ya. Dah, ceritanya udah selesai 7 putaran ya. Ceritanya udah selesai 7 putaran. Setelah itu kita melakukan sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawafnya di belakang makam Ibrahim di sini. Ini makam Ibrahim. Ayo semuanya ke sini. Semuanya ke sini. Yang perempuan di belakang laki-laki ya. Yang perempuan paling belakang. Yang perempuan paling belakang. Ya, yang perempuan paling belakang. Dah, semuanya menghadap ke kiblat ya. Semuanya menghadap ke Ka'bah. Semuanya yang adik-adik, yang perempuan di belakang semuanya. Ayo sayang. Sini. Ya, kita sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Ayo sayang sini, kita menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat ya. Ya, yang perempuan di belakang. Dah, kita siap untuk sholat. Siap ya untuk sholat ya. Yuk, kita sholat ya. Ya, jangan lupa niatnya di dalam hati kita ingin melakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Ya, siap. Allahu akbar. Ya, terus kita baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah kita baca Al-Fatihah ya. Ayo kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita anggap sudah selesai ya sholat 2 rakaat sholat sunnah tawafnya. Nah, setelah ini apalagi nih? Ya, kita disunahkan untuk minum air zam-zam. Udah pada haus? Ya, kita nanti minum air zam-zam. Jangan lupa kata Rasul, air zam-zam itu tergantung niat yang meminumnya. Jadi adik-adik kalau mau minum air zam-zam selain baca bismillah juga berdoa dulu ya. Ya, doa yang paling utama apa tadi Ustaz kasih tahu? Doain ayah sama ibunya ya. Doain abi sama uminya. Jadi kita misalkan mau minum air zam-zam, kita doa dulu Allahumma gfirli. Yuk ikuti. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, setelah itu baca bismillah terus minum air zam-zam. Mana ini kita tempat air zam-zamnya? Kita di mana minum air zam-zamnya? Oh iya, ada, sudah siap. Sabar ya adik-adik ya. Ya. Dibagi aja ya, dibagi. Dah. Ya, silakan adik-adik ambil satu-satu atau gimana? Ya. Ya, jangan rebutan ya. Jangan rebutan. Insyaallah nanti dapat semuanya. Ya. Dah.
Apa? Doa untuk orang tua dulu ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dah baca bismillah. Bismillah. Minum. Dah, minum yang banyak enggak apa-apa. Tangan kanan sayang ya minumnya. Minumnya tangan kanan. Minumnya tangan kanan. Iya. Minumnya tangan kanan. Kalau makan minum harus tangan kanan. Dah, Masya Allah. Gimana, masih aus? Ya, kalau masih aus nanti ya masing-masing minum sendiri air yang lain. Tangan kanan ya sayang ya minumnya. Ya, langsung habiskan, nggak apa-apa. Karena masih ada satu lagi nih. Tinggal kita sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Habis itu selesai insyaallah. Ya, terakhir nih. Yuk, kalau udah selesai kita semuanya bangun. Adik-adikku semuanya, tinggal terakhir ya aktivitas haji kita yaitu sa'i. Ya, dan sa'i itu artinya adalah kita berjalan. Ya, berjalan dari Bukit Sofa. Ini Bukit Sofanya di sana tuh. Kelihatan tulisannya ya. Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ini Bukit Marwahnya nih kelihatan ya. Ya, nanti kita jalan 7 kali ya, 7 kali dengan nanti kita sama-sama sambil berzikir, berdoa dan juga membaca Al-Qur'an. Nanti ikutin sama Ustaz ya. Yuk sama-sama kita jalan ke Bukit Sofa. Ya. Nah, ketika kita mendekati Bukit Sofa, kita dianjurkan membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah nabda'u bima bada'allahu bihi. Nah, setelah itu kita berdiri dulu di sini nih, kita menghadap ke kiblat. Mana kiblatnya? Menghadap ke Ka'bah maksudnya ya. Ya, Ka'bah kiblat. Ya, silakan yang di depan menghadapnya ke sana, ke Ka'bah. Nah, kita dianjurkan berdoa dulu nih di Bukit Sofa. Ya, kita baca Allahu Akbar. Ayo ikuti semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, setelah itu kita berdoa dengan doa kita masing-masing. Boleh doa tentang orang tua tadi, boleh doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Setelah itu kita berjalan yuk sama-sama, kita turun. Ceritanya ini Bukit Sofa tinggi ya. Kita turun ke bawah menuju ke Bukit Marwah sambil memperbanyak zikir dan doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, terus kita udah sampai di Bukit Marwah. Kembali kita disunahkan menghadap ke Ka'bah sambil baca zikir dan doa yang tadi. Ya, kita baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, dan kemudian baca la ilaha illallah tadi, kemudian dilanjutkan dengan doa. Berarti kita baru dapat satu ya. Nanti yang kedua balik lagi ke Bukit Sofa. Yuk balik lagi ke Bukit Sofa. Ya, sambil baca zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca ayat qul huwallahu ahad
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita udah di Bukit Sofa, udah dapat kedua. Kembali kita menghadap Ka'bah, terus juga baca zikir kayak tadi. Dan begitu seterusnya sampai 7. Nah, hitungan ketujuhnya terakhir di Marwah ya. Yuk kita hitungan ketujuh terakhir ke Marwah yuk. Yuk. Terakhir yuk, balik lagi. Banyak zikir lagi. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, ini hitungan ketujuh. Kita sampai di Marwah, maka kita nggak baca zikir tadi lagi, nggak baca doa lagi, nggak baca la ilaha illallah lagi, tapi kita udah selesai ya. Berarti dengan begitu selesai. Nah, kemudian bagi semua jamaah haji dipersilakan untuk langsung meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing. Tinggal kita banyak berdoa setelah itu, mudah-mudahan semuanya diberikan haji yang mabrur ya. Jadi haji yang mabrur dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adikku semuanya, itulah dia tentang bagaimana tata cara manasik haji yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa mudah-mudahan ya adik-adik semuanya dan juga abi uminya dan semua keluarganya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji di Mekah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustadz Rasa ya, untuk acara manasik haji karena kita sudah selesai acaranya, sebelumnya kita tutup dulu ya dengan doa kafaratul majlis. Dan setelah itu nanti insya Allah adik-adik semua akan diberikan souvenir ya, akan dibelikan oleh-oleh dari Bu Guru ya. Jadi kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian dari Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.